Ini kan terjadi loh Pak ya. Ya, mohon maaf nih, ada tidak Pak indikasi mungkin ada oknum tanda kutip yang membackingi lah. Betul. Entah dari korps kita atau korps yang lain. Nah, itulah yang mungkin saya sampaikan kepada anggota ya. Khususnya anggota-anggota kami yang ada di Polres Oku. Bersyukurlah kalian ya. Kalian menjadi anggota kepolisian negara Indonesia, anggota Polres Oku. Kalian memiliki gaji. Saya ingin tahu loh Pak, cobaan yang menerpa institusi Polri di Mabes itu bagi Pak Danu sendiri apa sih Pak yang menjadi perasaan Bapak? Saya pengen tahu hati Bapak loh. Ya, jadi gini, memang institusi kepolisian itu tidak pernah salah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada Anda yang telah mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, klik tombol subscribe di bawah. Ingat, subscribe itu gratis dan tidak menambah hutang negara. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dan tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami tayangkan pada hari ini dirasa bermanfaat. Langsung saja. Di depan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Yuwin. Selamat siang Pak AKBP Danu Agus Purnomo. Betul Pak? Betul. Saya tidak menyebutkan gelar nih, karena takut salah. Oh enggak. Yang Cukup pasti. itu aja. Cukup ya? Itu aja. 3 suku kata. Iya. Nama orang tua? Nggak ada. Danu itu ada yang bilang gitu, Danu itu mungkin hanya singkatan gitu. Desember awal Januari. Jadi memang saya lahirnya ya itu tadi di akhir bulan Desember gitu. Menjelang awal Januari. Kenaikan BBM tidak Pak? Seperti lagu Pak Iwan Fals. Nah itu dia. Danu jadi, nah orang bilang, Agus nih, jangan-jangan bulan Agustus Pak. Bukan juga gitu. Bukan juga. Awalnya bahkan orang tuh pas cerita gitu, sebetulnya mau dikasih nama Bagus gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu supaya jadi cah bagus gitu, anak bagus gitu. Tapi akhirnya itu tadi sama orang tua, bukan lagi Bagus tapi Agus gitu. Agus. Nah kalau Purnomo itu karena saya lahir di malam hari dan kebetulan sedang bulan purnama. Oh. Nah itu dia. Purnama itu jadi sebetulnya maksudnya ya supaya menerangi lah gitu. Jadi niatnya seperti itu, Sebagai doanya. pelita. Betul, sebagai pelita. Ini asli Jawa Pak? Saya asli Jawa. Jawa mana nih Pak? Saya lahir di Jogja. Tapi itu tadi, saya lahir di Jogja, usia setahun saya pindah. Ikut orang tua? Ikut orang tua, pindah ke Jakarta. Oke. Terakhir ya, saya besar di Ciputat. Oh, tapi bahasa Jawa bisa? Bisa, tapi bukan yang kromo injilnya. Jadi kalau bahasa Jawanya mungkin agak kasar atau apa, bisa ya. Ngerti lah kalau Orang ngomong ngerti gitu. jadi nggak bisa nih ngata-ngatain Pak Kapolres di belakang pakai bahasa Jawa. Nek Arab ngerasain, nah itu susah gitu. Nah, ini orang tua dari Jogja pindah ke Jakarta itu di apa? Anggota Polri kah atau? Ya betul. Jadi Bapak juga anggota Polri. Memang ya dua-duanya Bapak dan Ibu ini asli Jogja semuanya gitu. Oke. Kemudian ya karena orang tua Bapak pindah tugas ke Jakarta, akhirnya kami ikut ke Jakarta Dan semua. pensiun di situ. Dan pensiun di situ. Kapan nih persisnya Pak Danu menjabat Kapolres di sini? Saya lupa nih. Saya serah terima jabatan di Sumatera Selatan itu di Polda Sumsel di Palembang. Itu tanggal 9 Agustus. 9 Agustus 2021 ya? 2021, betul. Oke. Nah, saya ingat nih ketika Pak Kapolres tiba nih, yang hal pertama yang Pak Kapolres lakukan, kebetulan saya meliput nih, Iya. mengunjungi ormas-ormas. Ini apa maksudnya? Nah, saya menganggap begini, pada saat kita datang di suatu tempat yang baru gitu, kami ini kan harus melakukan pendataan ya. Pendataan dalam artian saya harus mengenali masyarakat yang ada di luar dengan yang di internal. Nah, yang di internal jelas, saya harus memahami seluruh fungsi yang ada di Polres ini. Karena kalau di Polres itu kan ada fungsi reskrim, ada intel, ada Bima, Sabara, ada apa namanya bagian-bagian maupun seksi-seksinya lain. Belum dengan para Kapolsek jajaran. Itu yang baru di internal. Nah, yang di eksternal
Nah, yang di eksternal ini saya menganggap bahwa teman-teman yang mereka itu bergabung di ormas, di LSM, di situ ada tokoh pemudanya, tokoh agamanya, inilah mereka yang berpengaruh ya. Berpengaruh di dalam suatu kota atau kabupaten yang saya mungkin di situ bertugas. Karena apa? Mereka inilah yang nanti akan mendukung. Saya anggap mereka adalah pendukung saya gitu. Mendukung saya untuk menjaga situasi Oku ini untuk bisa kondusif. Kalau udah kondusif, lainnya pastinya akan terdukung, ekonominya segala macamnya gitu, seperti itu. Sekalian bisa apa kalau bahasa kami itu nyireni uang lah Pak ya. Nah itu dia. Apalagi teman-teman ormas ini kan berarti kan mereka yang lebih yang lebih update, dalam artian mereka ini benar-benar care gitu kan, peduli dengan wilayahnya. Jadi mereka itu perlu Pak ini kami ada situasi seperti ini. Nah ini kami berupaya untuk bisa mendengarkan gitu. Jadi pastinya memang ada rekan kita wakil rakyat di DPRD yang memang sesuai tugas dan fungsinya. Tapi kalau kami fokus apabila misalkan terkait dengan masalah gangguan Kamtibmas, apalagi kalau itu terkait dengan tindak pidana segala macam. Nah ini kami di situ harus harus lebih care lagi nih. Nah, dari berbagai tempat atau ormas ataupun lembaga yang Pak Kapolres kunjungi, berdasarkan pemetaan pribadi Pak Kapolres ini, Oku bagaimana nih? Sejauh ini ya? Sejauh ini? Ya. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini Oku sangat kondusif. Oke. Aku sangat kondusif karena teman-teman yang di ormas ini memang punya niatan gitu. Niatnya adalah membangun Oku supaya lebih baik ke depannya. Saya ingat awal-awal saya datang itu kita situasi juga masih COVID gitu ya. Iya, betul. Situasi masih COVID. Kemudian saya ingat pada saat saya tertijab itu prosentase itu masih sangat rendah itu. Itu masih di angka, seingat saya itu adalah 24%. Persentase apa itu? 24% yang sudah divaksin. Oh, oke. Siap. Jelas kita kan juga sama. Kondisinya waktu itu masih ada level PPKM segala macam. Nah ini kami berapa kali gitu ya koordinasi dengan teman-teman organisasi kemasyarakatan, organisasi yang kelompok yang mungkin yang sering aktif ini juga. Nah melalui mereka ini akhirnya ya itu tadi. Sampai akhir tahun itu kemarin kita bisa sampai angka 94%. Nah ini bukan cuma kerja kami pribadi di Polres, kemudian bersama teman-teman dari Dinkes atau dengan rekan-rekan kami di Kodim 0403, tapi ini juga sama, kerja sama semuanya. Dan disitulah banyak yang saya memonitor teman-teman dari ormas ini yang mendukung kita gitu. Ada yang mereka juga mungkin melalui, mungkin mereka juga cukup terkenal, terpandang. Mereka juga mungkin anggota dari, kebetulan juga mungkin anggota wartawan juga. Mereka juga meliput dan mereka juga saya menyebarkan bahwa kita sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi ini. Dan konsen. Itu pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, nah ini akhirnya PPKM sudah mulai menurun, akhir tahun sudah mulai menurun. Nah ini akhirnya kita mulai fokus lagi nih kan, gimana caranya mendukung supaya Oku ini menjadi lebih tertib, lebih aman. Nah itu saja. Kalau potensi-potensi tindak kejahatan Pak, ataupun tindak kriminal apa nih yang mungkin kerap terjadi di Oku? Ataukah kriminal yang konvensional saja atau ada yang lebih, apalagi yang lebih mungkin menjadi perhatian lebih? Ada tidak Pak? Baik, kalau untuk kejahatan ya, yang sampai tahun ini yang terakhir kami terima itu ya. Jadi memang fokusnya memang masih banyak di konvensional ya. Banyak kejahatan-kejahatan yang memang contoh seperti pembunuhan, penganiayaan itu mungkin masih menduduki kurang lebih 50% ya. Dominan lah ya. Cukup dominan di wilayah kita ini. Memang kemarin itu ya alhamdulillah beberapa kali ada pengungkapan kasus pembunuhan yang memang contoh seperti yang rame itu kan kemarin yang di KPR. Ada kasus pembunuhan yang sampai membunuh 5 orang. Kemudian kami mengawal kasus itu sehingga dari Pengadilan Negeri Batu Raja menetapkan hukuman mati. Kemudian ada juga kasus pembunuhan yang di Lubu Batang, bahkan sampai kami harus mengejar yang bersangkutan itu sampai ke Makassar, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah bisa terbongkar juga gitu. Tapi memang ada kasus pembunuhan juga nih yang kami sudah mengetahui ya, posisinya. Cuma karena yang bersangkutan ini pindah-pindah nih. Tapi tetap kita kejar. Nah itu
cukup menjadi concern kita karena memang kasus-kasus terkait yang mungkin karena ya mohon maaf karena emosi sesaat. Nah ini cukup masih mendominasi. Kasus yang lainnya juga sama. Seperti kasus pencurian dengan kekerasan itu juga ada. Kasus pencurian pemberatan seperti curanmor, HP yang mungkin diambil atau apa itu juga ada gitu. Nah ini tapi alhamdulillah ini kemarin kami juga melaksanakan Rakernis atau gelar opsional di tingkat Polda Sumatera Selatan. Polres Oku alhamdulillah kita cukup banyak untuk mengungkap kasus itu ya. Cuma ini bukan menjadi concern kami sebetulnya. Concern kami adalah sebetulnya adalah ingin mencegah. Nah ini karena kita ingin mencegah. Nah kami kan berupaya untuk memetakan. Menjelang bulan puasa kemarin kan suasana ini kan memang sudah mulai menurun. Dalam artian penderita COVID, kemudian angka penyebaran COVID sudah mulai menurun. Kemudian pemerintah juga sudah menurunkan level. Mulai bulan puasa kemarin itu kami akhirnya coba, ini karena sudah mulai masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali, angka kejahatan sudah mulai kembali. Makanya kami turunkan beberapa tim. Jadi ada namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD. Di situ kita bentuk lagi ada Satgas 40 waktu itu. Satgas 40 itu jadi yang anggota bermotor, kebetulan kami punya anggota baru yang dia mobile rutin gitu. Nah alhamdulillah itu bisa kita tekan lagi. Nah di samping itu yang cukup menjadi concern buat saya itu adalah terkait masalah ketertiban di jalan raya. Makanya saya sampaikan betul kepada rekan-rekan di fungsi lalu lintas, tolong diingatkan, tolong benar-benar disosialisasikan ke masyarakat, ke pelajar, penggunaan helm ya. Masalah Kamsel tip Carlantas ini, keamanan, keselamatan, ketertiban, pelajaran lalu lintas ini merupakan sebuah hal buat saya tuh ini hal utama itu. Bagi kita nggak usah muluk-muluk yang terlalu jauh harus bagaimana. Minimal menggunakan helm dulu saja. Itu juga bukan tanpa sebab, karena juga kita ini dilewati jalur lintas Sumatera. Betul. Dan beberapa kali ada kecelakaan dan ada yang kemarin sampai kecelakaan fatal, meninggal dunia. Di tahun 2022 ini ada, kalau nggak salah sudah ada 4 yang korban meninggal dunia serempetan di ini, rata-rata tidak menggunakan helm. Makanya saya bilang ini kita harus nih, bukannya kita mau menyusahkan masyarakat gitu kan, supaya mereka menggunakan helm. Helm ini untuk mereka ya. Mereka anggap sepele karena mungkin kota kecil, jadi dari sini ke situ dianggap ya seperti di kebon mungkin kali. Nah itu dia. Tapi itu tadi di saat mereka mau ke kebon, padahal harus lewat jalur. Iya betul. Serempetan dengan truk-truk yang antar kota, bus antar kota. Nah itu yang menjadi fatalitas. Sementara mungkin itu yang. Kalau narkoba gimana nih Pak? Peredaran narkoba di Oku ini? Nah narkoba ini juga sama nih. Peredaran narkoba di Oku ini cukup tinggi juga. Ini saya hampir setiap hari juga, bukan hampir setiap hari. Dalam seminggu pasti dari anggota Sat Narkoba pasti ada pengungkapan kasus gitu. Pengungkapan kasus, ada peredaran narkoba. Nah ini juga menjadi concern buat kita juga gitu. Karena apa? Berulang dan berulang kali pasti akan selalu ada. Selalu ada. Betul. Dan memang ya mau nggak mau karena wilayah Oku ini juga jalur pelintasan antar provinsi, kemudian juga kita juga ada batas-batas wilayah dengan Oku Selatan, Oku Timur, dengan Prabu Mulih, dengan Muara Enim. Nah ini akhirnya banyak jalur-jalur yang istilahnya memang menjadi potensi untuk peredaran. Tapi itu tadi kami juga awalnya memang ini ngendus terkait dengan kayak peredaran sabu-sabu gitu ya. Tapi kalau nggak salah sebelum puasa itu, kami malah justru bisa mendapati adanya pelaku ini jadi dia menanam ganja ya. Di wilayah perbukitan ya mungkin masuknya dari wilayah Sosoh, Kecamatan Sosoh Buaya Raya, masuk ke atas itu mungkin sudah menuju ke arah perbatasan dengan Oku Selatan ya. Itu memang susah untuk dijangkau. Personil kita yang naik ke atas itu sampai 6 jam. Tapi di situ kita temukan batang-batang pohon ganja. Potensi juga itu Pak? Potensi ternyata di situ, makanya kita juga ya setelah berapa lama di Oku ini nggak pernah mendapati ada orang yang menanam ganja. Ternyata kita bisa menemukan itu. Buat kita mungkin prestasi, tapi ternyata ya kalau kita lebih mengevaluasi lagi,
ternyata ya itu tadi di wilayah kita tuh sudah ada ya mungkin pihak-pihak orang-orang yang berupaya untuk memanfaatkan lokasi yang sulit diraih, mereka menanam ganja. Nah, jadi tidak hanya sabu-sabu, ganja pun juga itu tadi. Subur hidup di sini. Nah, itu dia termasuk subur. Makanya tangkapan-tangkapan ini kalau bukan sabu-sabu yang kita dapat itu antara sabu-sabu, pil ekstasi, itu tadi ganja. Ada PR nih Pak, Mas yang belum terselesaikan mungkin dari yang lama ataupun mungkin bagi Bapak sendiri merasa ada yang perlu yang belum dituntaskan nih. Ada nggak sih? Yang belum dituntaskan, yang jelas tadi yang kayak kasus pembunuhan ini kita masih akan terus kejar gitu. Terus kalau yang ya kami meluruskan dari Pak Kapolres yang lama juga, ya alhamdulillah sebetulnya banyak kasus yang sudah terungkap sebetulnya. Cuma memang PR kita ini ya menjaga supaya situasi Kamtipmas di wilayah Oku ini selalu kondusif. Dan satu lagi, sekarang itu mungkin yang jadi atensi bagi kita adalah menyebarnya paham radikal. Ini radikal berbasis keagamaan atau radikal pemikiran, Pak? Berbasis keagamaan. Keagamaan. Ya, karena kalau nggak salah di bulan Mei kemarin ya, kami ikut diundang. Kami datang juga ke Oku Timur, Oku Timur. Karena di sana ada pembayatan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembayatan? Ya, kembali lagi. Karena mereka sudah mengakui waktu itu mereka bergabung di Negara Islam Indonesia. Oh, NII. Nah, rupanya ya karena kita monitor wilayah Oku Timur ini kan banyak irisannya dengan wilayah Oku. Nah, ini yang berupaya untuk kami untuk cegah. Ya tentunya nggak hanya kami sendiri, tentunya dengan teman-teman dari Kodim 0403 dengan Pemda Oku juga. Kita berupaya supaya masyarakat di sana benar-benar menerima informasi yang jelas dan benar. Sehingga mereka tidak terpapar paham-paham radikalisme itu. Tapi sejauh ini belum ditemukan ya? Alhamdulillah tidak ada. Orang-orang yang melenceng gitu. Kita harapannya bukan belum, tapi tidak gitu. Karena kalau belum, berarti akan. Saya sih berharap yaitu tadi, tidak ada gitu. Tapi kalau terorisme pernah ditemukan di sini loh, Pak? Betul. Bagaimana kalau terorisme, Pak? Nah, kalau terorisme memang kita juga monitor. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu pelaku aksi teror dan dia juga sudah selesai menjalani hukuman di Nusa Kambangan. Nah, yang bersangkutan juga asli Oku. Nah, ini tetap kami monitor. Ya. Tentunya kami juga bekerjasama dengan Densus 88 dan mereka juga selalu mengupdate gitu. Karena andai kata misalkan wilayah kita ini menjadi perlintasan atau menjadi ini, mereka selalu menginformasikan. Ya. Yang harapan kami itu tadi jangan sampai mereka masuk wilayah kita, kemudian mereka itu sampai menyebarkan paham-paham tersebut ke masyarakat itu. Jadi benar-benar kami di unsur Polres, kemudian teman-teman di Polsek Jajaran, kita sampaikan, coba tingkatkan komunikasi dengan unsur Forkocapim yang ada di kecamatan, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, supaya benar-benar bisa mengecek, bisa mengetahui bahwa di suatu wilayah apakah ada misalkan indikasi tersebarnya paham atau ajaran yang kira-kira tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Oku ini kan mungkin sama dengan beberapa daerah lainnya, ya khususnya ini kalau Bapak keliling jalanan ini sempit karena antrian BBM. Ya. Orang-orang ini nggak tahu ini apa jadi persoalan ini. Pokoknya ini sudah jadi perhatian masyarakat dan di media sosial ini selalu ribut masalah itu. Ya. Posisi polisi di mana Pak sesungguhnya Pak ketika melihat ada antrian begitu panjang ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang masalah BBM ini cukup menjadi perhatian kita, perhatian yang ekstra karena apa? Ini kasat mata di depan mata. Iya, gitu kan? Masyarakat yang melalui atau menggunakan jalan raya pada saat misalkan melewati pom bensin atau SPBU, khususnya di jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan itu misalkan pada saat mereka mungkin mau berangkat kerja atau mengantar anak sekolah gitu. Di pagi hari biasanya itu kan. Nah ini kami dari unsur kepolisian, walaupun memang kalau kita melihat dari wilayah lain ya sama saja, karena memang ya saya nggak berbicara mengenai polemik kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan. Kami berupaya untuk komunikasi dengan rekan-rekan Pertamina. Kami coba cek kepada mereka ya, berapa sebetulnya jatah harian. Itu yang kami coba cek pertama. Kita mengetahui bahwa rata-rata khususnya untuk BBM subsidi ya,
itu tiap-tiap SPBU di wilayah Kabupaten Oku ini mendapatkan jatah sekitar 8.000 liter per hari. Apakah itu pertalite maupun BBM jenis solar ya, bukan yang bukan yang non subsidi. Nah kemudian kenapa timbul kemacetan? Awalnya ya jelas fungsi lalu lintas karena mereka yang berada di jalan, mereka lah yang akan mengecek gitu. Mereka akan mengecek kemudian untuk menjaga jangan sampai misalkan ganggu kendaraan yang mengular ini mengganggu kemacetan. Nah, berikutnya kami berupaya untuk mengecek sebetulnya apakah memang Itu kemacetan ini atau nggak misalkan kendaraan banyak yang mengantri ini memang karena kebutuhannya yang begitu tinggi atau jual lagi atau yang mungkin kayak panic buying gitu misalkan. Panic buying misalkan ya mohon maaf kalau kita monitor ini kan per 1 September ini kan nanti ada kebijakan dari pemerintah bahwa kendaraan-kendaraan tertentu saja lah yang diperbolehkan untuk mengisi pertalite BBM yang subsidi. Atau misalkan yang tadi disampaikan oleh Mas Yuwin bahwa apakah ini akan dijual lagi. Nah di sini kami dari pihak kepolisian tentunya kita akan mengecek terus ya. Saya juga sudah menugaskan kepada rekan-rekan tidak hanya yang ada di fungsi reserse karena mereka ini adalah fungsi yang akan menangani proses penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan kami dari fungsi intelijen, kami juga berupaya untuk memetakan apakah memang BBM khususnya yang subsidi ini didistribusikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Ya. Kami berupaya untuk mendalami. Apabila ya mohon maaf, tadi kalau misalkan dia akan dijual lagi. Karena kalau untuk dijual lagi, yang jelas kami harus berkoordinasi dengan pemilik SPBU. Kami harus berkoordinasi dengan Pertamina. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena kaitannya ini terkait dengan undang-undang apakah yang mereka langgar. Apakah terkait dengan distribusi migas atau hal-hal yang lainnya. Tapi yang jelas ini kami masih terus ini teman-teman juga di lapangan untuk memetakan dan juga terus bekerja. Karena yang jelas dengan kondisi saat ini di mana adanya nanti pembatasan pertalite maupun solar yang disubsidi, ini kemungkinan besar pastinya di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Selatan dan di Oku sendiri ini pastinya akan ada permintaan yang lebih. Tapi sesungguhnya berdasarkan apa tadi penyelidikan ya, ada tidak Pak sebenarnya potensi yang benar-benar mereka tuh ingin jual kembali? Potensi ada, tetap ada ya. Karena begini, ya kita tahu di sini misalkan ada memang kendaraan yang sebetulnya tidak sesuai peruntukannya, atau mungkin bahkan ya BBM itu seharusnya dijual untuk mungkin kendaraan yang memang melintas, kemudian bukan untuk BBM industri, karena disparitas harga ini, perbedaan harga ini antara yang BBM industri dengan ini kan sangat beda sekali. Betul. Nah inilah yang berupaya untuk kami lakukan penyelidikan gitu. Ada juga tidak memang beli dia untuk industri, tapi dengan cara dia ngantri berulang-ulang. Nah ini yang kita sedang kita telusuri terus gitu. Memang kami juga sampaikan juga ke beberapa rekan-rekan gitu. Di samping personil kami yang memang mengecek, karena memang di sini kan ada beberapa SPBU, ada yang di Air Pauh, di Air Karang, kemudiannya di Ayani, di Batu Putih, maupun yang di Lubu Batan dan yang Semidang Aji, belum yang di Batu Kuning. Nah ini tolong selain personil kita memang yang mengecek langsung itu tadi, juga kita minta misalkan memang ada masyarakat atau teman-teman dari ormas yang memang mereka juga rutin juga menginformasikan, Pak di wilayah ini atau ada dugaan indikasi orang ini mengisi, apalagi kalau misalkan dalam kutip sudah dimodifikasi. Karena ini yang kalau jelas dimodifikasi, unsur-unsurnya itu insya Allah terbukti pada saat dia sudah membeli. Ini agak berubah Pak polanya Pak. Dulu memang sudah banyak kejadian karena tangkinya dimodifikasi, banyak kejadian terbakar. Di Air Karang sudah berapa kali, di Pengaringan sudah berapa kali. Nah, modus yang sekarang ini ngisi sebelum berulang. 2021 ya? Iya. Modus ini berulang. Artinya setelah ngisi, paling tidak dalam satu hari itu mereka tuh 2 kali ngantri gitu loh. Nah, ini kan terjadi loh Pak ya. Ya, mohon maaf nih, ada tidak Pak indikasi mungkin ada oknum tanda kutip yang membackingi lah, entah dari korps kita atau korps yang lain. Ada tidak temuan itu Pak? Dari internal ya. Dari internal kita masih melakukan penyelidikan yang jelas juga. Saya kemarin pada saat beberapa kali apel atau misalnya saya mengumpulkan para perwira maupun seluruh personil Polres ya, kita sampaikan kepada mereka gitu,
bahwa terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, BBM terbatas, sudah mulai banyak antrian di SPBU, yang akan saya tindak apabila ada personil saya gitu, yang justru membackingi. Karena kalau misalkan sampai itu saya temukan, saya nggak akan pandang bulu, termasuk sama dengan narkotika. Ada personil saya membackingi atau bahkan mohon maaf menggunakan ya. Pada saat saya tes tiba-tiba mendadak kemudian urinnya positif, saya pasti akan proses ya. Dan saya akan laporkan kepada pimpinan secara berjenjang kepada Bapak Kapolda untuk mendapatkan tindakan secara tegas ya. Nah, terkait dengan BBM, saya sampaikan juga kepada mereka, apabila saya mendengar ada personil saya gitu, yang jelas saya tidak akan pandang bulu, saya akan tindak. Saya sudah sampaikan sampai kepada rekan-rekan yang ada di Polsek Jajaran, jangan sampai yang kami hanya fokus di Mapolres, sementara para Kapolsek anggotanya yang mungkin ya mohon maaf menerima, misalkan menerima dia menampung ada orang misalkan menjual dirinya dia, dan kita ketahui seperti itu, saya tidak akan ragu, saya akan turunkan tim saya dari si Propam. Oke. Tapi sejauh ini kan posisi pihak kepolisian, apakah berhak tidak misalnya ada anggota yang sedang melintas, mungkin dia menegur, hei pulang kalian, berhak tidak sesungguhnya sih? Paling tidak menegur lah gitu, karena kalau kami masyarakat biasa nanti digebuki preman. Nah gitu. itu dia, kalau memang menegur ya, kalau misalkan menegur dan itu memang, ya mereka punya power loh Pak. nah itu dia, kalau misalkan Polisi punya power. itu tadi, kalau misalnya mereka sedang berpatroli, sedang mengecek di situ di depannya, di depan matanya memang ada pelanggaran, itu ya jelas polisi berhak untuk kan menegur, berhak sekali ya. mengusir bisa kan. Jangan mengusir, kalau di situ ada unsur tindak pidana sekalipun, kita akan tangkap. Oh itu. Jadi pada saat kita misalnya tertangkap tangan, saya udah sampaikan, di saat tertangkap tangan silakan lanjutkan proses gitu. Tapi kalau misalkan tadi setelah dicek misalkan mereka, wah itu tadi yang kita harus penuhi unsur-unsurnya. Misalkan yang sebelumnya mereka mungkin memodifikasi, tapi setelah itu mungkin saat ini merubah polanya. Nah ini kan perlu penyelidikan. Misalkan kita harus dibuntuti, harus diikuti, di mana dia mungkin akan menampung atau apa. Nah itu yang perlu ekstra lebih harus kita lakukan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau saya jadi Superman, saya nggak negur lagi Pak, langsung saya sikat Pak. Kita lanjut lagi ke segmen kedua. Ini Pak, saya ingin tanya-tanya soal pribadi nih Pak. Oke, sip. Kalau boleh tahu, tadi kan Bapak cerita sedikit orang tua memang polisi ya. Apakah menjadi seorang polisi sudah menjadi cita-cita atau perintah Bapak? No, enggak. Jadi kalau dibilang cita-cita gitu ya, sebetulnya saya pengen jadi dokter ya. Wih, pengen jadi dokter, itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Memang waktu sekolah agak akademisnya tinggi nilai-nilainya. Alhamdulillah. Makanya saya bilang ya pokoknya ya alhamdulillah ya selama sekolah itu ya. Mau di SD, SMP, ranking SMA, terus. Ya alhamdulillah ya. Nggak jauh beda saya dengan Pak Kapolres. Kebetulan gitu. Kebetulan seneng kira-kira, wah ini kok kalau yang hal-hal yang unik atau apa, ya kok jadi seneng aja gitu. Makanya pernah saya bilang, wah orang tua saya waktu itu memang bukan dari jenjang yang akademi, jenjang yang memang perwira ini gitu ya. Saya waktu itu akhirnya, Bapak perwira? Ya bapak perwira, tapi maksudnya kan ada yang dari Bintara atau yang dari akademi kepolisian, loncakan. Yang misalnya memang bukan dari Akpol. Bukan dari Akpol. Oke. Jadi ya kita berpikir lah, kita juga sama. Kalau misalkan dengan gaji orang tua saya, kita kan tahu gaji orang tua berapa ya. Sementara misalkan mau kuliah fakultas kedokteran, wah itu biayanya pun juga besar gitu. Nah, tapi juga ada kita azan. Oke. Ya, kita cut dulu. Kita cut dulu sebentar azan. Sampai mana kita tadi Pak? Sampai ke cita-cita ya? Oke. Jadi dokter itu kenapa nggak jadi? Itu tadi saya berpikir bahwa gaji orang tua saya apakah cukup atau tidak gitu kan. Mahal ya? Ya kita kan juga sudah mulai cari artikel, cari referensi gitu kan, berapa sih biayanya. Belum ya mohon maaf, wah itu harus siap berapa ini. Kita juga berpikir, wah ini kalau misalnya seperti ini, sementara saya anak nomor 1 gitu dari 3 bersaudara. Saya punya 2 orang adik. Saya adalah anak pertama gitu. Jadi saya berpikir, wah ini orang tua saya juga masih menanggung adik-adik saya. Kalau saya menuntut terlalu lebih, bagaimana adik-adik saya, bagaimana dengan yang lain. Makanya disitulah saya mungkin ya mulai mengecek, wah ada beberapa tawaran gitu kan. Beberapa tawaran
dulu ada namanya STT Telkom, kemudian ada juga yang Sekolah Tinggi Akuntansi, kemudian sama ya ini tadi Akademi Kepolisian. Kenapa pada akhirnya milih itu? Kebetulan waktunya pas seleksinya itu memang pada saat saya di kelas 3 SMA, pas yang waktunya dekat itu adalah seleksi akademi. Waktu itu masih akabri ya. Saya belum tahu dapatnya menjadi polisi ya. Ya karena waktu itu saya sempat milih antara angkatan darat atau angkatan udara, pengen jadi pilot gitu. Postur tubuh memang mendukung waktu itu ya? Nah, itu tadi. Tapi pada saat sudah melalui, waktu itu saya mendaftar di Kodam Jaya, lulus di panitia daerah di Kodam, berangkat kita ke Magelang. Nah, pas di Magelang ternyata di situ ada pembagian matra. Ya. Di situ pembagian matranya ternyata matra saya dibagi adalah matra kepolisian. Oh. Ya sudah, waktu itu saya walaupun ya mungkin dalam hati saya juga, wah kok nggak sesuai harapan. Tapi saya berpikir, saya sudah sejauh ini sampai ke tes pusat. Saya siap memang kalau misalkan memang takdir saya adalah bertugas di kepolisian. Ya akhirnya tetap kita komit, fokus untuk tes, alhamdulillah lulus. Pada saat benar-benar kita bisa lulus itu sebuah kebanggaan, nggak hanya untuk saya pribadi tapi untuk keluarga. Cita-cita meringankan orang tua tadi tercapai. Alhamdulillah. Karena kedinasan, dibayar Betul. malah sekolahnya. Dibayar Betul. Pak sekolahnya? Dibayar semuanya. Wah, oke. Awal karirnya artinya Akpol ya? Iya. Awal dinas Saya dinas pertama di Polda Sulawesi Selatan. sebagai Waktu itu awalnya sebagai KSPK ya. Kalau dulu bahasanya jabatannya ada namanya Pamapta. Perwira Samapta. Jadi memang kita sebagai frontline supervisor. Jadi kita mungkin kalau sekarang itu seperti di fungsi pelayanan kepolisian di SPK. Jadi kita di situ menjaga, kemudian di luar jam dinas kita yang bertanggung jawab gitu, terhadap seluruh kejadian yang ada di wilayah Polres itu gitu. Nah, setelah itu saya pindah ke Polda, kemudian sempat berangkat juga, waktu itu saya berangkat ke Aceh gitu. Nah, berangkat ke Aceh, alhamdulillah itu juga seru gitu. Karena sebelumnya saya berangkat di tahun 2004. Seharusnya saya berangkatnya itu sebelum tsunami. Dan waktu itu saya sudah dapat plotting, sebetulnya plotting saya itu di Banda Aceh. Oke. Di Banda Aceh. Jadi rupanya kami dari Sulawesi Selatan berangkat ke Jakarta. Di Jakarta sudah dikumpulkan kita yang akan berangkat ke Aceh untuk misi operasi pemulihan keamanan. Karena waktu itu masih suasananya masih GAM. Operasi Tsunami sadar- belum? Belum tsunami. Oke. Nah, rupanya setelah kita di sana menerima pelatihan, persiapan untuk berangkat, di saat kita sudah mau berangkat diinformasikan kapal rusak. Saya ingat itu, mungkin sekitar bulan Kapal November. laut maksudnya? Kapal laut. Jadi kita menggunakan kapal milik Angkatan Laut, Oke, benar. jenis LST waktu itu saya ingat ya, Lady Ship Tank. Akhirnya kita dikembalikan. Wah itu ya, yang jelas saya waktu itu memimpin anggota gitu ya. Kita ya cukup ya agak down juga. Kita sudah persiapan, udah semangat untuk bertugas, ternyata kok dikembalikan. Wah itu ya, akhirnya juga terpecah anggota juga. Waduh ini gimana, dan sudah dilepas oleh keluarga, sudah pamitan segala macam, kok dipulangin lagi. Itu belum tahu kalau ada hikmahnya. Itu belum tahu kalau ada hikmahnya. Nah kemudian Desember awal kita berangkat, ada informasi lagi. Ya, kalian diminta untuk kembali ke Jakarta. Kalian akan segera diberangkatkan. Oke. Akhirnya kita berangkat lagi lah, kita ke Jakarta. Nah, pas berangkat di Jakarta, kapal sudah... Waktu itu kita di kapal itu, karena memang kita transit kemana-mana gitu ya. Dari Jakarta sampai ke sana, rencana kami harusnya ke Pelabuhan Malayati di Banda Aceh. Nah, pas di tengah jalan kita dengar bahwa katanya Aceh terkena tsunami. Kita masih nggak tahu itu tsunami, paling nggak ini gitu. Kita nggak tahu bahwa itu gede. Ternyata jadi bencana, salah satu bencana terbesar ya di dunia ini. Makanya. Dan memang tidak melihat stasiun televisi waktu itu, tidak mendengar, tidak tahu dari berita, mungkin memang karena fokus tugas ya, mau tugas tadi. Sebetulnya ada, kebetulan karena itu di kapal itu juga ada kawan kami juga dari Angkatan Laut juga gitu kan. Oh, posisinya di situ waktu Sudah itu. di Angkatan Laut, jadi di kapalnya TNI AL. Di situ kita, Aceh kena tsunami ya. Besar. Ini besar seperti dampaknya gini-gini nih. Kita nggak tahu bahwa kalau misalkan pada saat sampai di sana melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Nah, jadi sempat kita transit juga, masuk juga kami ke
Sungai Musi. Iya. Sampai kami di bawah jembatan Ampera. Di sana kami juga ngangkut, ada tambahan personil, dan di situ juga sama, kita mengangkut zat kimia tuh, formalin. Oke. Kita juga bingung, ini formalin buat apa gitu kan? Artinya nggak tahu kalau misi berubah kali ya? Misi tetap sama kita. Misi tetap sama. Ya tetap kita maksudnya tetap berangkat ke sana. Iya. Gitu. Nah sampai di sana kita disampaikan kita nggak bisa landing di Malayati, nggak bisa sandar di Malayati, pelabuhan Malayati. Akhirnya kami sandar di pelabuhan Belawan, Oke. Sumatera Utara. Dari Belawan kita udah dijemput rupanya, udah dijemput oleh perwakilan dari masing-masing Polres atau yang akan menjadi lokasi penugasan kita. Akhirnya udah kita di situ berangkatlah jalan darat menuju ke Aceh. Plotting saya setelah waktu itu saya diinformasikan seharusnya saya tuh di Banda Aceh. Nah rupanya katanya Banda Aceh nggak bisa dimasuki karena hancur katanya. Wah, akhirnya kita di wilayah perbatasannya di Aceh Besar. Kami di Aceh Besar. Nah setelah H+2, saya lupa apakah tanggal 28 atau tanggal 29 Desember itu. Kalau nggak salah kan waktu itu kan akhir ini juga waktu yang tsunami itu ya. Tanggal 28 apa 29 kami berangkatlah ke Banda Aceh. Pada saat tiba di sana ya itu tadi betul ya. Udah pura-pura Anda? Sudah rata. Rata? Sudah rata. Dan di situ sejauh mata memandang ya itu tadi jenazah itu bergelimpangan gitu. Jenazah masyarakat sipil, jenazah rekan-rekan kita. Jadi mohon maaf ketika rombongan datang masih fresh kondisi? Waktu datang itu nggak, kita kan sudah dengar waktu di kapal. Iya, maksud saya itu datang itu baru beberapa hari kejadian. Iya betul. Jadi memang masih baru, belum ada tim-tim yang lain yang datang. Jadi bahkan jenazah yang di situ aja karena mungkin di sana saking bingungnya, Iya. saking bingungnya harus melakukan apa. Jenazah itu pada saat kami sampai masuk ke wilayah yang jadi titik harusnya menjadi pos kami. Iya, gitu. ya. Di situ nggak terhitung ya. Mayat, jenazah segala macam. Jadi misi yang awalnya untuk keamanan di situ berubah menjadi misi kemanusiaan. Tambahannya ya. Tambahan. Tapi tetap karena di sana kan memang akhirnya sempat agak naik juga eskalasi karena ya tetap ada lah, maksudnya gangguan keamanan gitu. Tetap kita kawal juga di situ. Tapi sesungguhnya awal berangkat itu memang di hari kejadian tidak? Tidak, sebelum. Sebelum kejadian? Iya. Artinya bisa dimungkinkan ketika Pak Kapolres dan rombongan sampai kena kali ya? Nah itu tadi. Kalau misalkan mohon maaf, Iya. kapalnya belum selesai diperbaiki, Iya, makanya itu. saya tepat waktu, Hikmahnya misalkan itu tadi nggak berangkat, walau-walam. Hikmahnya menurut Pak Kapolres? Nah itu tadi hikmahnya kalau menurut saya jelas kehidupan ini sangat berharga gitu. Yang saya lihat di sana itu akhirnya yang saya lihat banyak anak yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal atau bahkan mungkin hilang gitu. Di situ makanya bersyukur sekali lah kita itu masih diberikan kehidupan. Bersyukur sekali kita masih memiliki nyawa, apalagi bahkan yang sekarang mungkin kita sudah memiliki keluarga segala macam. Coba lihat ya, kita melihatnya mereka yang mengungsi, anak-anak yang menjadi yatim piatu, orang tuanya tidak ada, mereka masih bersemangat untuk hidup gitu. Nah itulah yang mungkin saya sampaikan kepada anggota ya. Khususnya anggota-anggota kami ada di Polres Oku. Bersyukurlah kalian ya. Kalian menjadi anggota kepolisian negara Indonesia, anggota Polres Oku. Kalian memiliki gaji. Nah sekarang kita bersyukurnya itu atas apa? Atas rezeki kita dapat. Rezeki jelas. Kita ini sebagai seorang anggota kepolisian, abdi negara, kita ini memiliki hak berupa gaji, hak berupa materi. Tapi bukan cuma ya itu tadi bersyukur karena kita ada materi. Rezeki itu kan nggak cuma materi. Betul. Anda sehat itu aja, itu udah Luar biasa. ya. Bernapas Anda, nah ini ya bernapas setiap hari gitu. Begitu banyak orang mungkin ya mohon maaf materinya banyak, tapi napas pun susah. nggak boleh makan, Iya. tantangannya banyak. Makanya, nah cara kita mensyukuri rezeki itu apa? Ya udah laksanakanlah tugas kalian. Misalkan Anda menjaga Kamtibmas, Anda melindungi, mengayomi masyarakat, ya berikanlah ya semaksimal mungkin. Itulah caranya kita bersyukur ya. Laksanakan sesuai dengan tugas kita ya. Nggak usah yang aneh-aneh itu. Semakin Anda, ya mohon maaf, misalkan mengkhianati, Anda malah justru jadi musuh rakyat. Disitulah Anda tidak mensyukuri dengan rezeki yang kita dapat. Ya. Ingatlah gitu, namanya qadarullah kita ya. Kita ada waktunya lagi, kita nggak tahu bahwa umur kita apakah dikasih umur yang panjang. Iya betul.
ada personil kami yang mungkin perjalanan menuju kantor tiba-tiba Ya. serangan, ada Ya. mungkin serangan jantung atau apa, nabrak pohon meninggal dunia. Kemudian ada yang mungkin seminggu sebelumnya ditemui masih sehat, masih semangat. Tiba-tiba kemudian seminggu kemudiannya entah itu ada gagal organ segala macam, kemudian meninggal dunia. Itulah makanya sekarang kita ada diberikan waktu ini, apalagi kita juga punya tugas tanggung jawab, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah bentuk kita untuk bersyukur. Nah, setelah dari Aceh, ngubuk-ngubuk Aceh, taruhlah, apalagi nih karirnya nih. Katanya kata Pak Kapolres pernah ke luar negeri, atau basicnya dari mana juga nih sekalian? Oke, jadi setelah saya dari Sulawesi Selatan, saya bertugas di, namanya dulu itu Set NCB Interpol Indonesia, Sekretariat NCB Interpol. Pangkat masih apa waktu itu, Pak? Waktu itu saya masuk ke sana masih IPTU atau Letu waktu itu ya. Masih dua garis kuning. balok ya? Dua balok gitu. Oke. Saya masuk ke sana, ya ini karena ketertarikan saya juga gitu. Karena saya sering bilang sama orang tua, khususnya ke ibu ya, Bu, itu kok kau keluar negeri kok kayaknya enak sekali gitu ya. Keren. Wah, keren gitu bisa keluar gitu. Gratis pula. Itu dia, ibu saya cuma bilang ini, kalau mau keluar negeri belajar yang pinter. Sudah itu aja, belajar yang pinter ya. Ya udah. Nah, saya masuk ke polisian, awalnya saya nggak ngerti seperti itu gitu kan. Cuma memang saya monitor ada beberapa sekolah-sekolah yang mungkin rekan-rekan saya ada yang sudah berangkat gitu kan. Tapi, wah kok bisa berangkat sekolah ke luar negeri ya, atau ke luar negeri ngapain gitu ya. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2009. Saya fokusnya di misi PBB di Haiti. Haiti. Apa tugasnya, Pak, di sana, Pak? Di sana saya bertugas itu untuk memberikan bantuan, khususnya terkait dengan pengembangan kepolisian di Haiti. Karena waktu itu memang Haiti itu semenjak tahun 94 ini silih berganti ada kudeta. Oke. Kemudian karena kudeta, waktu itu kita monitor bahwa angkatan bersenjatanya itu waktu itu tidak diaktifkan, sehingga peran kepolisian lah yang agak lebih gitu, untuk menjaga seluruh stabilitas wilayah Haiti ini. Oke. Nah, sementara dari hasil evaluasi mungkin dari UN, mereka akhirnya memberikan mandat kepada UN itu untuk mengirimkan personil, baik dari personil kepolisian, ada juga personil militer maupun sivilian, untuk capacity building gitu. Jadi kita meningkatkan kemampuan dari pihak kepolisiannya khususnya ya. Karena kami dari kepolisian memberikan pelatihan, kita juga menganef, kita juga mengecek apakah tugas mereka itu sudah sesuai dengan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian atau tidak gitu. Karena adanya pelanggaran HAM segala macam itu masih ada di depan mata. Nah, disitulah kita memberikan asistensi. Oke. Kalau Kapolres ini jabatan untuk memegang wilayah pertama kali ya? Iya, Kapolres ini. betul. Sebelum Kapolres? Sebelum Kapolres saya bertugas di Malaysia. Jadi saya sebagai staf teknis Polri. Jadi saya semacam perwakilan kepolisian. Nah, kalau di luar negeri itu ada yang namanya atase kepolisian. Kalau atase kepolisian perwakilan Polri di negara. Jadi dia berkedudukan di kantor kedutaan. Nah, kalau saya staf teknis Polri berkedudukan di kantor konsulat. Oke. Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nah, kemarin saya bertugas, sebelum saya di sini, bertugas di KJRI Pineng selama kurang lebih 3 tahun. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Termasuk komen di channel ini. Terima kasih. Ini agak sensitif, cuma saya ingin tanya juga, karena ini kan persoalannya kan menjadi perbincangan publik mulai dari Sabang sampai Merauke lah, dan jadi bahan bahasan di warung-warung kopi. Saya ingin tahu loh, Pak, cobaan yang menerpa institusi Polri di Mabes itu bagi Pak Danu sendiri apa sih, Pak, yang menjadi perasaan Bapak? Saya pengen tahu hati Bapak loh. Ya, jadi gini, memang institusi kepolisian itu tidak pernah salah. Oke. Dalam hal? Dalam segala hal. Iya, institusi. Institusi ya, lupa saya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan person atau oknum ya, nah ini yang perlu kita perjelas gitu. Karena ya rusaknya institusi itu karena misalkan orang-orang tersebut tidak mengemban atau melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diamanatkan. Apa yang harusnya menjadi hati nurani mereka. Iya. Apa yang menjadi kewajiban mereka, seharusnya mereka itu bertugas untuk menjaga Kamtibmas, selaku pengayom pelindung pelayanan masyarakat, kemudian selaku aparatur penegakan hukum. Di saat mereka sudah tidak melaksanakan itu, yaitu tadi, pastinya akan mencederai.
Terus terang ya kami dengan adanya kejadian ini kami berupaya untuk tetap solid ya. Walaupun ya memang kita tahu bahwa masyarakat pastinya akan menunggu, masyarakat akan melihat, kepercayaan dari mereka pun juga sama, pastinya akan ada penurunan. Tapi itu tadi, kalau dari saya sisi pribadi, institusi tidak masalah. Tugas yang diemban, kalau menurut saya itu sangat mulia ya, karena itu betul, juga betul. menjaga masyarakat, dan itulah yang menjadi fondasi bagi saya pribadi, khususnya kepada para personil kepolisian yang menjadi tanggung jawab saya di Polres Oku ini. Saya minta jangan lukai masyarakat, jangan lukai hati masyarakat dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai, apalagi malah menjadi musuh bagi masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya yang jelas terkait dengan substansi materi, karena ini masih juga terus bergulir. Ini yang jelas kami serahkan semua kepada pimpinan kita, karena yang jelas secara berjenjang kita juga ada chain of command-nya ini. Tapi sesungguhnya sebagai pribadi yang ya kita ini kan mempunyai nurani semua kan, Pak? Berkecamuk tidak sih Pak? Misalnya kayak ya kalau masyarakat ada yang gerem gitu kan, berkecamuk tidak sesungguhnya Pak? Pastinya berkecamuk gitu. Tapi sekali lagi tadi kita karena posisi di sini bukan di sana, substansi materi atau substansi misalkan pada saat olah TKP, pada saat proses penyidikan kita tidak mengetahui dan mungkin nanti akan dibuka pada saat di sidang pengadilan. Disitulah kita makanya juga ya sudah biarkan yang di sana ini, karena mereka yang lebih memahami, silakan ini bergulir. Yang jelas kami tetap tetap solid, karena apa? Memang dari pimpinan pun juga pada saat Bapak Kapolri dengan seluruh pejabat utama Mabes Polri melakukan press release, di situ menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Disitulah kita melihat bahwa komitmen pimpinan kami ingin untuk membersihkan institusi ini. Tentunya kalau misalkan hasil dari persidangan itu nanti yang pada saat nanti substansi materi dibawa semuanya ke ranah peradilan. Kalau bagi Pak Danu, apakah peristiwa ini menjadi kaca bagi diri sendiri? Pastinya. Ini menjadi sebuah tolak ukur bagi saya pribadi. Dan ini juga saya sampaikan kepada personil. Mari semua kita berintrospeksi. Saya pun juga berintrospeksi. Para perwira berintrospeksi. Para anggota silakan berintrospeksi. Apakah yang sudah kita lakukan sehari-hari sebagai anggota polisi ini, apakah sudah benar? Sudah benar itu dalam artian bukan hanya benar secara teori, tapi kembali ke hati nurani kita ya. Kita ini yang punya tanggung jawab untuk menjaga masyarakat. Apakah sudah benar kita melaksanakan tugas kita ya? Ada upaya, ada perubahan ataupun ada penekanan mungkin dari Mabes kepada bawahan supaya institusi tetap solid, personil tetap solid. Ada nggak perubahan yang mendasar mungkin Pak pasca peristiwa ini? Kalau pasca peristiwa ini biasa saja, tidak ada ya. Karena memang secara prinsip ada personil yang bermasalah, secara institusi misalkan ya, karena memang kita ada garis komandonya. Siapa melakukan apa, memeriksa siapa, itu tetap berjalan. Tapi secara manusiawi memang jadi, ya mohon maaf, jadi topik juga sesungguhnya Pak ya, di internal Pak ya. Kayak masyarakat juga ya menjadi topik bicaraan sehari-hari ya. Ya, itu yang kita sampaikan kepada anggota. Jadi tetap kita harus solid, kita harus fokus dengan tugas pokok kita. Yang terjadi di sana, karena kita juga tidak paham secara real substansi materinya seperti apa, kita percayakan kepada pimpinan kita, kepada senior kita, rekan-rekan kita yang ada di Mabes Polri lah yang akan melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut. Tapi intinya kita yang di Oku ini, ayo berikan yang terbaik kepada masyarakat, jangan lukai masyarakat. Bapak sepakat ini menjadi pertaruhan institusi? Tadi kan Bapak bilang institusi tidak bersalah. Tapi pertaruhan institusi? Ya itu tadi, karena pastinya kan sudut pandang orang melihat ini kan pasti beda-beda. Sudut pandang misalkan dari si A, si B ini pasti melihat berbeda. Ya walaupun kita mungkin baca ada para pengamat, ada para misalkan para ahli, politisi segala macam, mereka pasti akan ada argumen sendiri. Ya, ada argumen sendiri-sendiri. Nah ini yang jelas, ini yang kita sampaikan kepada seluruh personil. Ayo tetap kita fokus. Ini menjadi tugas kita, laksanakan secara yang terbaik. Pangkat dan jabatan bagi Pak Danu? Pangkat dan jabatan adalah titipan. Ada masanya, ada kalanya. Saya bilang, saya sekarang menjabat sebagai seorang Kapolres. Orang bilang, wah ini sebagai salah satu unsur Forkopimda. Pak Danu punya anggota, saya punya 622 anggota di Polres. Membawahi banyak anggota. Tapi itu tadi, saya bilang, seketika pangkat jabatan itu bisa dicopot.
seketika hilang semua sudah kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi sekali lagi, nanti di saat kita ini sudah menjadi orang biasa atau misalnya pada saat sudah pensiun, ya sudah, kita ini udah jadi manusia biasa, bukan orang yang punya power atau kewenangan. Jadi ada kalanya, ada masanya ya. Itu buat saya. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau himbauan bagi masyarakat Oku dan bagi internal Bapak sendiri. Bisa silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Oku, mari kita bersinergi bersama-sama dengan pihak kepolisian. Kami berupaya secara maksimal untuk menindaklanjuti segala gangguan Kamtibmas. Namun tentunya kita tidak bisa hanya bekerja sendiri. Kami perlu dukungan, kami perlu masukan, kami perlu koreksi, dan kami perlu informasi dari masyarakat sehingga kita bisa menindaklanjuti hal ini. Tentunya tidak bisa hal ini terjadi kalau tidak ada dukungan dari seluruh unsur, apakah itu masyarakat, rekan-rekan kami dari Kodim 0403, unsur TNI lainnya, maupun rekan-rekan kami di pemerintah daerah. Kemudian kami juga mengajak kepada seluruh rekan-rekan kepolisian, khususnya yang bertugas di Polres Oku, berikanlah yang terbaik kepada masyarakat. Insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Oke. Mungkin kita cukupkan Pak ya? Baik. Ini sudah panjang ini. Pak Kapolres, terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung ke sini. Terima kasih juga telah berbagi cerita, berbagi kisah, motivasi, termasuk mengungkapkan perasaan. Terima kasih Pak Kapolres. Sama-sama. Mas Iwin, terima kasih. Dan kami akhiri pergesahan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.